Menurut Charles Leclerc, GP Singapura harusnya jadi salah satu balapan yang bisa Ferrari menangkan musim ini. Namun pada faktanya alih-alih menang, bersaing di papan atas saja tak mampu, dan Ferrari nyungsep dengan finish di urutan 6 serta 8. Ferrari datang ke Marina Bay dengan harapan mereka bisa cetak poin sebanyak mungkin untuk mencegah Mercedes menjauh di urutan kedua klasemen konstruktor. Yang terjadi malah sebaliknya, Mercedes makin menjauh dengan performa kejutan W16 di tangan George Russell yang hasilkan kemenangan keduanya musim ini, dan bahkan Kimi Antonelli bisa finish di depan duo Ferrari. Jangankan kejar runner-up konstruktor, mereka malah dikejar oleh Red Bull yang praktis cuma digendong oleh Max Verstappen dan bisa tergusur ke posisi 4 jika seperti ini terus. Ferrari pada awal-awal sesi latihan bebas sempat tunjukkan potensi, namun tim harus ubah settingan mobil karena permasalahan ketinggian floor yang belum bisa mereka selesaikan. Karakter aspal Marina Bay yang bergelombang memaksa tim tambah ketinggian floor supaya tidak dihukum diskualifikasi seperti di Tiongkok. Hasilnya Ferrari makin kesulitan dengan karakter handling SF25 yang sudah punya penyakit understeer sejak awal dan terpaksa berikan sejumlah perubahan ekstrim untuk mengurangi level understeer yang ada. Salah satunya adalah dengan memasang ukuran brake duct yang lebih kecil untuk memaksimalkan efek aerodinamika yang mengalir ke underfloor serta memperkecil drag yang dihasilkan. Solusi ini sebenarnya sudah pernah beberapa kali dipakai, terutama di sirkuit seperti Monaco dan Miami. Namun situasi di GP Singapura sangatlah berbeda, dan Ferrari salah perhitungan karena terlalu ekstrim dalam pemilihan desain brake duct yang membuat remnya kepanasan saat balapan. Charles Leclerc sudah disuruh lakukan lifting and coasting atau lepas gas sejauh 100-200 meter sebelum mengerem untuk jaga suhunya tidak terlalu panas. Hal itu pengaruhi performanya dan makin parah pada pertengahan balapan ketika ia bisa dikejar oleh Kimi Antonelli yang berujung kehilangan posisi darinya. Lewis Hamilton malah lebih parah karena remnya sampai jebol di akhir balapan karena dia terlalu nge-push untuk kejar Antonelli. Rem Hamilton blong pada 3 lap sebelum finish yang memaksanya sampai memotong banyak tikungan untuk bisa bertahan dari kejaran Alonso dan berujung pada hukuman penalti 5 detik yang membuatnya finish di urutan ke-8. Terlepas dari masalah rem, problem understeer dan ketinggian floor adalah dua masalah utama Ferrari musim ini dan jadi alasan utama kenapa performa mereka di Baku serta Singapura cukup mengecewakan. Keputusan Ferrari dalam merombak total mobil dengan desain suspensi depan yang berubah dari push rod ke pull rod dituding jadi penyebab kenapa handling mobil jadi sangat berbeda dari tahun lalu. Padahal mobil musim lalu sudah tunjukkan arah pengembangan yang positif karena bisa seimbangkan kebutuhan antara downforce dan mechanical dikombinasikan dengan handling yang agresif namun masih dalam batas aman bagi kedua pembalapnya. Alasan ganti desain adalah tim ingin buka eksploitasi performa yang lebih luas dengan suspensi pull rod seperti yang ditunjukkan oleh McLaren serta Red Bull. Masalahnya adalah desain di SF25 tergolong konservatif dengan efek anti-dive yang kecil sehingga tak bisa hasilkan kekuatan grip depan seperti kedua tim tersebut. Selain understeer, kompresi yang dihasilkan dari suspensi baru juga ganggu pengereman yang sebelumnya jadi kekuatan Ferrari. Belum pula berbicara soal setup window yang jadi lebih sempit karena suspensi pull rod memang dikenal sulit dalam menemukan settingan yang optimal, terutama di aspek mekanikal. Banyak sumber di internal Maranello yang menyebut kalau SF25 ini sudah dianggap mobil mati karena penyakitnya tak bisa lagi disembuhkan. Ferrari juga sudah hentikan pengembangan mobil untuk fokus sepenuhnya ke regulasi 2026 dan tifosi dipaksa pasrah dengan hasil apa adanya di sisa musim ini. Belum mampunya Ferrari raih kemenangan dan fakta jika tim rival seperti Red Bull serta Mercedes yang bisa bangkit setelah jeda musim panas, membuat internal tim kembali digoncang oleh kabar tak sedap dari dalam negeri. Media Italia, Corriere dello Sport, memberitakan jika tensi di Maranello sedang panas di tengah hasil buruk di GP Singapura kemarin. Setelah kualifikasi kabarnya ada ketegangan antara tim prinsipal Frederick Vasseur dengan engineer senior Matteo Togninali selaku Head of Track Engineering karena eksekusi yang kacau. Cara Vasseur dalam hadapi media dengan berulang kali mengucapkan adanya potensi di SF25 yang bertolak belakang dengan hasil negatif yang berulang kali pula mereka dapat juga jadi sasaran kritik. Komunikasinya di luar track dianggap terlalu menggampangkan situasi yang dihadapi Ferrari dan menunjukkan ketidakseriusannya dalam memimpin tim kebanggaan Italia tersebut. Selain soal Vasseur, Charles Leclerc juga diterpa gosip yaitu soal banyaknya engineer di Maranello
yang tidak suka dengan kritikan pedas, serta pesimisme yang ia sampaikan di media setelah GP Singapura. Leclerc usai balapan berkata, kalau Ferrari tenggelam dalam ekspektasi mereka sendiri yang ketinggian usai musim lalu bisa bersaing dengan McLaren sampai GP Abu Dhabi dalam perebutan konstruktor. Ia menyebut kalau Ferrari sudah tak punya harapan untuk menang, karena ketika Red Bull, McLaren, serta Mercedes bisa buat kemajuan, sementara Ferrari malah jalan di tempat dan masih stuck dengan masalah yang sama sejak awal musim. Itu masih di depan media, diyakini kalau Leclerc lebih keras lagi dalam mengkritik timnya sendiri, dan itu membuat banyak engineer tak terima. Leclerc sendiri berulang kali mengatakan kalau dia sudah memberikan segalanya di track, namun performa mobil membuatnya hanya bisa raih hasil yang tak memuaskan. Hal itu menegaskan kalau pembalap Monaco ini meminta Ferrari untuk memberikannya mobil yang lebih kompetitif. Sekedar bersaing di podium saja tidak cukup, karena yang diinginkan oleh Leclerc adalah meraih juara dunia bersama Ferrari. Dan hal itu serasa sangat utopis jika melihat situasinya seperti apa sekarang. Ketika Leclerc merasa sudah lakukan segalanya dan mulai menuntut lebih dari tim, di titik inilah perlawanan muncul dari mereka yang merasa sudah berikan yang terbaik dalam mengembangkan SF25. Leclerc sendiri lewat manajemennya juga sudah beri indikasi untuk buka pintu keluar dari Ferrari jika mereka gagal eksekusi regulasi 2026 dan tidak berikan sang pembalap mobil yang layak untuk rebut gelar. Dia sudah adakan pembicaraan tipis-tipis dengan Aston Martin, McLaren, dan Mercedes sebagai opsi awal jika harus pindah pada 2027 mendatang. Nicolas Todt selaku manajer Leclerc mengatakan, meski kliennya sangat loyal kepada Ferrari, namun jika loyalitas itu tidak berbalas, maka sang pembalap tak punya pilihan selain utamakan logika di kepala daripada isi hati. Rumornya bahkan sudah sampai ke Ferrari yang kabarnya akan coba membajak Oscar Piastri untuk jaga-jaga jika Leclerc pindah pada 2027. Tapi sekali lagi itu semua masih rumor dan kebenarannya masih simpang siur. Apalagi ini adalah media yang sama ketika mereka menggoreng berita Frederick Vasseur akan dipecat pada bulan Mei silam. Dan yang terjadi adalah sebaliknya, karena dia malah diberi perpanjangan kontrak. Bukan rahasia lagi jika semua pemberitaan di media Italia selalu punya muatan politis. Dan di kasus Ferrari targetnya selalu sama, yaitu tim prinsipal. Mattia Binotto lengser dari jabatannya di akhir 2022 juga berawal dari rumor-rumor seperti ini yang semakin besar seiring berjalannya waktu. Kesamaannya dengan rumor tahun ini adalah nama Charles Leclerc kembali dipakai untuk membenturkannya dengan Vasseur plus Lewis Hamilton. Tujuannya sama, yaitu melengsarkan Vasseur dari kursi tim prinsipal yang secara kebetulan juga Christian Horner sedang wira-wiri mencari lowongan pekerjaan setelah dipecat Red Bull. Tapi dari semua rumor tersebut ada satu hal menarik soal Leclerc yang diprotes oleh timnya sendiri karena terlalu kritis. Perhatikan perbedaan reaksi setelah GP Singapura antara Leclerc yang merasa kecewa dengan performa Ferrari dan Lewis Hamilton yang condong menyebarkan pesan positif soal progres tim serta adaptasinya di Ferrari. Padahal di GP Belgia ketika Leclerc naik podium dan beri impresi positif soal upgrade di SF25, Hamilton malah mengirimkan surat berisi apa saja keluhannya soal performa mobil. Mungkin kebetulan, namun mungkin saja ada alasan di balik itu karena terdapat perbedaan yang sangat jelas antara pendekatan yang diambil Leclerc dan Hamilton dalam preferensi pengembangan mobil. Perubahan SF25 yang jadi lebih understeer jelas tidak disukai Leclerc, dan ia sudah beri indikasi soal ketidakcocokan ini di awal musim, dengan berkata akan buat jalannya sendiri dalam preferensi setup. Sementara Hamilton punya relasi dengan Loic Serra semasa di Mercedes, dan pastinya dia tahu apa yang dibutuhkan oleh sang 7 kali juara dunia untuk perform. Kami tak mau terburu-buru menyimpulkan, namun jelas ada perubahan peta politik di dalam tim semenjak keberadaan Hamilton, dan ini akan mempengaruhi pendekatan Leclerc baik di dalam sirkuit maupun di depan media. Soal Ferrari sebenarnya tak bisa dinilai dari apa yang mereka dapat di musim 2025, karena pembuktian skuad Vasseur ini adalah tahun depan dengan regulasi baru. 2026 adalah penentuan, karena jika mereka bisa kompetitif di tahun pertama regulasi baru, maka mereka punya fondasi bagus untuk tahun-tahun setelahnya. Namun, jika kesulitan, barulah babak penghakiman bagi Vasseur akan dimulai, dan Leclerc bisa jadi angkat kaki untuk kubur mimpinya bersama Ferrari. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.